Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadisnya, sab'atun yuzilluhumullah fi zillihi yauma la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan manusia yang Allah berikan naungan mereka itu pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Di padang mahsyar, di hari kiamat. Nah, pada hari itu tidak ada naungan selain naungan Allah. Nah, siapa-siapa yang Allah beri naungan pada hari itu? Ada 7 kelompok manusia. Yang pertama disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, imamun adilun, imam yang adil. Imam artinya sultanun adilun, raja yang adil. Raja yang adil, penguasa yang adil. Nah, penguasa itu kalau di zaman dahulu hanya 1 orang yang berkuasa. Jadi sekaligus segala macam kebijaksanaan, segala macam keputusan di tangan 1 orang. Nah, itu kalau sistem kerajaan-kerajaan yang dahulu. Nah, berbeda dengan sistem sekarang ini. Sekarang ini sultan itu banyak, yang berkuasa itu banyak, sesuai dengan tugasnya masing-masing. Nah, setidak-tidaknya di negeri kita ini ada 3 penguasa. Ada yang disebut dengan penguasa legislatif, itu DPR, termasuk DPRD. Nah, itu penguasa. Ada yang disebut dengan penguasa eksekutif, mulai presiden dan pembantunya, gubernur dan pembantunya, bupati dan pembantunya, itu penguasa juga, tapi di bidang eksekutif, pelaksana. Ada penguasa di bidang hukum, di bidang yudikatif, nah itu kepolisian, kejaksaan, kehakiman. Ketiga-tiganya ini adalah bisa disebut sultan, penguasa, karena mereka berkuasa dalam bidangnya masing-masing. Nah, mereka itu apabila bersifat adil, nah mereka dapat naungan Allah pada hari panas yang tidak terhingga panasnya, yang tidak ada naungan selain naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, bagaimana disebut adil? Apa pengertian adil di dalam agama? Arti adil itu adalah mempunyai 3 sifat. Apabila penguasa itu mempunyai 3 sifat, baik penguasa bubuhan DPRD, baik penguasa di bidang presiden, gubernur, bupati dan seumpamanya dan lain-lainnya, bila mempunyai 3 sifat ini, maka itu namanya penguasa yang adil. Pertama, dia mempunyai sifat hikmah, kebijaksanaan. Arti kebijaksanaan itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya dan mendahulukan yang penting daripada yang tidak begitu penting. Nah, itu hikmah. 1 itu. Jadi penguasa itu kalau ingin adil mesti bersifat hikmah, mesti bersifat kebijaksanaan. Mana tempatnya ini ditempatkan di situ. Mana yang diutamakan terlebih dahulu, utamakan terlebih dahulu. Nah, ini punya sifat hikmah. Umpamanya di pemerintahan kita ini ada duit ini duit rakyat, duit negara. Ada misalnya 1 miliar rupiah. Nah, keperluan macam-macam.
Ini bisa diperlukan untuk memperbaiki kantor bupati, bisa diperlukan untuk mencat rumah ketua DPR, bisa dituarakan ke mutur dinas bubuhan pegawai, bisa duit ini digunakan untuk perbaikan jalan rakyat, di mana mereka menuju pasar, menuju sawah, diperbaiki jalannya, bisa. Mana ini duitnya bisa untuk digunakan sebagai kesehatan rakyat, bisa. Nah, duitnya cuma ada 1 miliar. Nah, kemana menggunakan duit ini? Mana yang lebih utama? Apakah lebih utama membaiki rumah bupati kah dahulu, atau membaiki jalan yang hancuran itu kah dulu? Nah, di sini digunakan hikmah, kebijaksanaan. Bila mendahulukan yang lebih penting, bila mendahulukan kepentingan rakyat banyak dari kepentingan yang tidak begitu banyak, nah itu disebut bijaksana. Bila mendahulukan kepentingan sedikit orang, menyusahkan banyak orang, nah ini kada hikmah, kada bijaksana. Nah, itu satu sifat yang mesti dimiliki oleh penguasa kalau dia ingin jadi orang yang adil. Yang kedua yang mesti dimiliki oleh penguasa kalau ingin jadi orang adil itu syaja'ah, berani. Nah, berani. Karena penguasa ini bukan tidak mungkin dia mendapatkan tekanan-tekanan. Mungkin dari tekanan preman, mungkin dari tekanan orang-orang yang ingin mengacaukan keadaan. Nah, ini kalau jadi penguasa harus berani orangnya. Panakutan kada usah jadi penguasa, panakutan. Yang ketiga, punya sifat iffah. Nah, iffah itu artinya al-kaffu amma la yahillu wa la yajmulu, punya sifat menahan diri dari sesuatu yang tidak halal dan tidak elok. Menahan diri dari sesuatu yang tidak halal dan tidak patut. Nah, bila penguasa itu mampu bersifat demikian, maka dia disebut imamun adil. Pemimpin yang adil ini. Pemimpin yang adil ini pertama dapat naungan Allah pada hari yang tidak ada naungan. Satu hari pekerjaan imam yang adil sama dengan 60 tahun pekerjaan ibadah rakyat biasa. Kita ini 60 tahun beribadah berukut di masjid, 60 tahun itu sehari aja imam yang adilnya bekerja sama pahalanya, bahkan lebih baik dari itu. Nah, jadi yang pertama adalah imamun adil, imam yang adil. Yang kedua yang kita maksud itu adalah wasyabun nasha'a fi ibadati rabbih, dan seorang pemuda yang dia hidup beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini orangnya muda, orangnya anum, tapi dia ahli ibadat kepada Allah. Nah, ini orang muda yang ahli ibadat ini dapat keistimewaan daripada Allah Subhanahu wa taala dengan mendapat naungan di hari kiamat itu. Yang ketiga, warajulun qalbuhu muhallaqun bil masajid idza kharaja minhu hatta ya'uda ilaih. Seseorang laki-laki yang hatinya digantungnya di masjid. Hatinya digantungnya di masjid. Artinya apa? Begitu dia keluar masjid, dia sudah akan punya niat ke masjid lagi. Artinya orang yang mengekali sembahyang 5 waktu berjamaah di masjid. Nah, kan itu digantung. Habis sembahyang zuhurnya boleh ke rumah, tapi sudah ada niat kena asar ke masjid pula. Habis asar boleh ke rumah, tapi sudah ada niat kena maghrib berjamaah pula. Nah, ini hatinya digantung di masjid. Itu dapat naungan. Yang keempat, warajulani tahabba fillah fajtama'a ala dzalika iftaraka alaih.
dua orang laki-laki yang saling bersayang-sayangan karena Allah. Dia berkumpul karena Allah, dia berpisah pun karena Allah. Artinya orang ini mendekati, mengawani kepada seorang muslim lainnya yang tujuannya semata-mata karena Allah, tidak ada tujuan lain. Nah, ini dapat keistimewaan. Yang kelima, warajulun zakarallah khalian fafadat ainah, seseorang yang berzikir kepada Allah di tempat yang sunyi lalu dia menangis. Nah, berzikir kepada Allah di tempat khalwatnya, di tempat yang sunyi, dia berzikir lalu dia mengeluarkan air matanya. Nah, dapat naungan di hari kiamat. Yang keenam, warajulun da'athu imra'atun zatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah rabbal alamin. Seorang laki-laki yang diajak berbuat jahat, yang diajak berzina oleh perempuan yang punya kecantikan dan punya kedudukan, punya kekayaan. Laki-laki itu mengatakan, aku takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, laki-laki ini akan dapat naungan Allah. Yang ketujuh, warajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminu. Seseorang yang bersedekah dengan sedekah, dia sembunyikan sedekah itu sehingga tidak tahu tangan kirinya apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Nah, artinya dia bersedekah dengan satu sedekah, orang kalian nang tahunya, nang diberi pun kada tahu pada inya nang memberi. Nah, ini dapat keistimewaan juga.